Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Me, no. Steady calling my phone. I done told you before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hana Lambai dengan NIM B.21.06.009 dari Prodi S1 Kebidanan semester 3. Nah, baik di sini saya akan membahas tentang etis biomedis. Nah, pengertian etis biomedis adalah didefinisikan oleh International Society of Bioethics, yang dimana studi tentang isu-isu etis sosial, hukum, dan isu-isu lainnya yang timbul dalam pelayanan kesehatan dan ilmu-ilmu biologi lainnya. Yang berikut tujuan etik biomedis. Tujuan etis biomedis ini yang dimana untuk diperlukan sebagai pengawal riset biologi dan bioteknologi modern. Yang berikut adalah pembelajaran biomedik juga untuk mencegah dampak negatif dari teknologi. Yang berikut adalah pembelajaran biotik pada mahasiswa juga untuk memiliki tanggung jawab sosial. Nah, yang berikut pembelajaran biotik juga dibutuhkan karena menekankan pada pengembangan kritis untuk menentukan sisi baik dan buruk atau dimensi etis dari biologi modern dan teknologi yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, yang berikut adalah fungsi etik dalam pelayanan kebidanan. Nah, fungsi etik dalam pelayanan kebidanan ini yang dimana menjaga otonomi setiap individu, khususnya bidan dan klien. Yang kedua, menjaga klien untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Yang berikutnya itu mencegah privasi setiap individu. Yang keempat, mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana. Yang berikut itu, dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya, terus menghasilkan tindakan yang benar. Nah, yang berikut adapun hak dan kewajiban bidan dan pasien dalam etik biomedis. Nah, hak pasien. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang berikut adalah pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan makmur. Yang berikut kewajiban pasien. Nah, pasien dan keluarga berkewajiban untuk menentu segala peraturan dan tata tertib rumah sakit. Yang berikut adalah pasien berkewajiban untuk mengetahui segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya. Yang berikut, bidan berhak mendapat perlindungan hukum dan melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Yang berikut kewajiban bidan. Nah, bidan juga wajib mematuhi kewajiban rumah sakit. Nah, yang kedua itu bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak pasien. Nah, yang ketiga itu bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk didampingi oleh suami atau keluarganya. Nah, yang berikut adalah pelaksanaan etik dalam pelayanan kebidanan. Nah, pelaksanaan etik dalam pelayanan kebidanan ini yang dimana terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu etik dalam pelayanan internasional. Nah, yang berikut yaitu pelaksanaan etik dalam pelayanan kebidanan. Pelaksanaan etik dalam pelayanan kebidanan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu etik dalam pelayanan kontrasepsi. Nah, etik dalam pelayanan kontrasepsi ini yang dimana pembelian alat kontrasepsi. Pembelian alat kontrasepsi ini merupakan hak klien dan suami untuk mengatur kelahiran anak mereka. Yang berikut adalah etik dalam penelitian kebidanan. Nah, etik dalam penelitian kebidanan ini yang dimana menurut kode etik bidan internasional bahwa bidan seharusnya meningkatkan pengetahuannya melalui berbagai proses seperti dari pengalaman pelayanan kebidanan dan dari riset kebidanan. Nah, yang berikut adalah masalah etik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah etik dalam kehidupan sehari-hari ini seperti persetujuan dalam proses kelahiran. Ada juga memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan. Ada juga hubungan dengan pasien. Ada juga agama atau kepercayaan. Ada juga bidan dan pendidikan seks.
ada juga pelaksanaan USG dalam kehamilan, ada juga hubungan dokter dengan bidan, dan masih banyak lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gedi Putrianti dengan NIM B.21.06.007. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Hana Lambai. Di sini saya akan lanjutkan tentang masalah etik yang berhubungan dengan profesi. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi, yang pertama itu pengambilan keputusan dan penggunaan etik. Dan yang kedua, otonomi bidan dan kode etik profesional. Dan yang ketiga, etik dalam penelitian kebidanan. Dan yang keempat, penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif. Nah, adapun masalah etik yang berhubungan dengan teknologi. Yang pertama itu perawatan intensif pada bayi. Yang kedua, screening bayi. Ketiga, transplantasi organ. Dan yang keempat, teknik reproduksi dalam kebidanan. Baik, adapun contoh kasus di dalam etik biomedis itu, yang pertama aborsi, kedua membeda-bedakan pasien, dan yang ketiga penyimpanan dalam pelayanan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.